Aroma ini sangat murni. Ini adalah tulang surgawi dari alam atas. Jika kulit ini dikuliti dan dilempar ke aula Lian Yuan, itu sepadan dengan 10.000 budak babi. Kebetulan sekali, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Aku ingin melihat bagaimana tulang-tulang itu hancur berkeping-keping. Sangat lemah. Hukum di alam ini sedang memudar. Aku tidak bisa menahan kekuatan tulang surgawiku lagi. Gendut, bertahanlah. Kakak akan segera membuka jalan. Hahaha. Aku ini cuma petani yang datang untuk menagih utang. Dari mana datangnya makhluk kotor ini? Berani sekali kau memutus persembahan urat leluhurku. Dewa dari langit tingkat pertama pun pernah kubunuh. Binatang dari langit tingkat kedua mana pantas ikut menikmatinya? Ah, Ji Hong Suang. Merunduk. Aoh. Rasakan bubuk pemutus spiritual dari pavilion Wan Xiang Yun. Meskipun jalur energi spiritualku terputus, tapi kabut beracun ini, segel ilahiku malah menyerapnya. Enyah kau. Siapapun yang memutus urat leluhur, mati. Mau menyentuh pedangku? Tanya dulu pada leluhurmu, mereka mengizinkannya atau tidak. Kulit makhluk ini ternyata lebih tebal dari yang kukira. Manusia fana yang mencuri energi urat leluhur. Harus mati. Uang simpanan rahasia yang kukumpulkan selama 3 tahun. Shen Yan, utangmu padaku ini, jangan sampai kau ingkari. Baiklah, ini adalah energi primordial yang murni. Meskipun tidak bisa membunuhnya, ini setidaknya bisa menahannya. Jangan sentuh aku. Sembunyikan auramu. Dia mengejar kita dengan melacak tulang surgawiku. Senchi, kalian pergilah. Aku tidak akan bisa lolos. Aku belum mati. Hukum surga ini tak berhak merenggut nyawamu. Hea. Enyahlah. Tuan Shen, cepat hentikan. Jika terus begini, apakah kau masih menjadi dirimu sendiri? Ini bukan jalan yang kuperjuangkan. Hati pedang ini adalah mata yang ditanam di tubuhku oleh alam dewa. Tebasan pedang ini bukan untuk naik ke alam dewa, melainkan hanya untuk menyelesaikan perhitungan ini. Ah, mataku. Akan kubantai kalian semua. Bunuh, mangsa semuanya. Tuan Shen,
dia itu Tantai King. Cepat sadarlah, itu Tantai King. Shen Yan, kau pernah bilang bahwa nyawamu adalah milikmu sendiri. Jadi, jangan biarkan benda-benda ini hidup menggantikanmu. Sadarlah. Xiao King, energi tadi mencoba menguasai diriku. Karena hukum di 9 dunia bawah ini penuh dengan celah, maka aku akan berada di sini, menjadi satu-satunya orang yang akan menghancurkan belenggu ini. Tuan Shen, penampilanmu yang tadi Benar-benar membuatku mati ketakutan. Bos Ji, jangan menangis lagi. Balutlah luka gadis suci, ada yang harus membayar utang mereka pada kita. Si gendut dan yang lainnya menganggapmu seperti kayu bakar. Xiao King, pegang erat tulang rusuk raksasamu yang tajam itu. Bos Ji, bawa sempoamu. Hari ini, kita akan pergi meratakan kota Kaisar Siluman ini. Begitu kita masuk ke dalam kota, apapun yang kalian lihat, jangan langsung menyerang dulu. 1 detik saja si gendut itu bertahan di dasar kolam, bagaikan sayatan pisau di jantungku. Tapi perhitungan ini akan kubalas sedikit demi sedikit. pertahankan penyamaran ini. Begitu masuk ke kota, Kita hanyalah 3 kutu busuk yang tidak mencolok. cepatlah melangkah. Kolam pemurnian Yuan milik Yang Mulia Kaisar Siluman Langit. Malam ini apinya harus diperbesar. Dan kalian adalah kayu bakar terbaiknya. Tahan, letakkan tanganmu di atas batu penguji darah. Siapapun yang darahnya tidak murni, atau menyembunyikan energi surgawi, akan langsung dipenggal di tempat. Bos Ji, siapkan barang terbaikmu yang paling berharga. Senchi, ini terakhir kalinya aku membantumu. Hei, yang di sana, sedang apa melamun begitu? Sini cepat. Apa yang sedang dia lakukan? Apa dia gila? Kekuatan penentang takdir, memicu reaksi penolakan dari pusaka ketertiban. Apa dia ingin menerobos masuk secara paksa? Tidak. Dia sedang mengujinya, menguji batas kemampuan batu penguji darah ini. Hah, batu penguji darahnya meledak. Ada penyusup, tangkap dia. Pemberontak sialan, berani sekali menyerahkan nyawamu kemari. Prajurit, tangkap hidup-hidup, jadikan dia sesaji di kolam pemurnian Yuan. Mau mempertaruhkan nyawa demi uang, atau pakai uang untuk membeli nyawa? Bajingan, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat ini baik-baik. Ini uang mukanya, biarkan kami masuk. Sisanya, cukup untuk membuatmu hidup seperti tuan besar seumur hidup di kota Jiuyu ini. Tapi jika kau tidak membiarkan kami lewat, maka seluruh gerbang kota ini akan hancur lebur bersama uangku. Sarungkan kembali pedang kalian, cepat taruh balik. 3 makhluk ini adalah persembahan kelas 1 yang sudah dipesan untuk kolam pemurnian Yuan. Siapa yang berani menyentuhnya, aku akan mencincangnya lebih dulu. Setuju, perhitungan ini akan kubuat Kaisar Siluman Langit membayar dengan nyawanya. Perintah penguasa dunia, segel seluruh kota. Peleburan seluruh jiwa segera dimulai. Sudah terlambat, kurung semua orang yang baru masuk ke kota ini. Jangan biarkan satupun lolos. Jangan lari, diam di tempat. 4 kereta ini pas sekali untuk membawa kita ke kolam pemurnian Yuan. Jangan bergerak, tunggu sampai daya hisap itu berada di titik terkuat. Baru kita bertindak. Harta karun di pavilion awan Wanxiang sudah lenyap semua. Tuan Shen, jika perjalanan kali ini kita rugi, aku bersumpah akan mengejarmu sampai kehidupan selanjutnya untuk menagih utang. Jadilah persembahan untuk garis keturunan leluhur Yang Mulia Kaisar Siluman Langit. Serahkan segalanya yang kalian miliki. Pegang aku erat-erat.
Itu adalah sumber kekuatan dari tak terhitung banyaknya kultivator. Setiap tetes darah di dalam kolam ini menanggung dosa-dosa keluarga Lu, dan juga dosa dari penguasa dunia Biluatian. Ah. Gendut. Tuan Sen, bajingan itu, ingin mencuri roh sejati terakhir si gendut ini. Aku ada di sini. Tidak akan ada yang boleh menyentuhnya seujung jari pun. Kekuatan penentang Dao, pembekuan paksa hukum alam. 10 tarikan napas. Hanya 10 tarikan napas. Gendut, aku akan membawamu pulang. Mencuri garis keturunan leluhur. Para pemuja ditinggalkan sebagai nutrisinya. Ah. Kalian menginginkan nyawaku. Kalau begitu, kolam kalian ini akan kuledakkan juga. Akhirnya, aku menemukanmu. Karena kalian bertahan hidup dengan memangsa takdir manusia fana, maka hari ini akan kubabat habis akar kalian. Ah, aku sudah mencatat utang ini. Bajingan mana yang berani menghancurkan fondasi Dao Kaisar ini? Keluar lo sekarang. Gendut, lo denger gue enggak? Gue ada di istana gewang ini. Gue bakal hancurin si Ji Hong Suang. Kasih semua sisa rongsokan lo ke gue. Ini milik Pavilion Wan Siangku, besi hitam penindas roh terakhir, dan biji sumsum bintang. Tuan Sen, utang lo ke gue, harus dibayar pakai nyawa. Penciptaan jalan surga, mengutamakan kekuatan hidup. Tapi ciptaan gue, Sen Chi, hanya butuh kebencian paling keras di seluruh semesta ini. Tuan Sen, tubuh baru si gendut ini. Rasanya bisa bikin tanah di langit kedua ini jebol gara-gara gue injak. Gendut sialan, lo masih hidup. Siapapun yang menghancurkan urat nadi leluhurku harus mati. Cih. Gendut, coba tinju barumu itu. Mulai dari badak itu.
Urat nadi leluhurnya hancur. Penguasa lokal ini sudah gila. Menghancurkan fondasi Daoku, memutus urat nadi leluhurku. Perintahkan 4 Raja Iblis besar untuk membantai sisi kota dan cari mereka. Siapapun yang masih bernapas, habisi tanpa sisa. Tuan Sen, dia pakai kesadaran spiritual setengah langkah Naschen Sol. Buat nyari kita jengkal demi jengkal. Buka jalan, kita terobos masuk ke terowongan tambang bawah tanah yang gelap ini. Tuan Sen, beberapa bajingan di belakang kita. Hawa keberadaan mereka 100 kali lebih kuat dibanding anak serigala tadi. Tuan Sen, di depan ada tembok. Udah nyolong darah leluhur, masih mimpi bisa kabur. Tuan Sen, awas. Biar si gendut ini yang coba, buat ngetes seberapa keras tubuh baru gue ini. Hahaha. Heh, badak tua, lo belum makan rumput, ya. Tinju ini baru mantap. Kalian sendiri yang maksa gue. Wahai seluruh siluman, patuhi perintahku. Aktifkan formasi besar pembantai jiwa. Tuan Sen, itu Kaisar Siluman Langit. Itu petir siluman pembantai jiwa yang khusus membunuh para kultivator asing. Petir itu menyambar dengan mendeteksi hawa akar spiritual. Petir-petir ini sedang mengunci aliran urat nadi kehidupan. Hukum Dao sedang ditulis ulang. Garis takdir direbut paksa. Di dalam domain ini, kekuatan sihir dilarang untuk dikerahkan. Kekuatan Daoku telah dirampas. Tanpa adanya perlindungan sihir Dao, kau hanyalah seonggok daging busuk yang siap dijagal. Tuan Sen, bajingan-bajingan ini sudah mati kutu. Lihat bagaimana si gendut ini akan menginjak mereka sampai gepeng. Kalian semua hanya kawanan semut. Berani-beraninya kalian memotong akar leluhur kaisar ini, dan melenyapkan jenderal besarku. Karena kau sesumbar ingin menagih utang, maka gunakan saja garis takdirmu untuk menutupi kekosongan urat nadi leluhur. Perjuangan sia-sia dari semut kecil sepertimu, di mata kaisar ini, hanya akan menambah kilauan senja berwarna darah di atas reruntuhan ini. Anjing tua Siluman Langit, pertunjukan kembang api ini adalah hadiah perpisahan dari aku untukmu. Tuan Sen, jangan lari. Tuan Sen, suara ledakan mahal ini cukup kencang tidak? Ayo pergi, petasan ini tidak akan bertahan lama. Tubuh aslinya bahkan belum bergerak sedikit pun. Senju, mereka datang. Bunga utang 100.000 saja belum lunas dibayar. Mereka malah terburu-buru menyerahkan modal utamanya. Gendut, lindungi mereka dengan baik.
Ah, setiap jengkal tanah di wilayah ini ditebus dengan cucuran darah dan nyawa. Sen Yan, pasukan garis depan mereka, sudah memblokir para budak kelas bawah di wilayah siluman. Tepat di pintu keluar tambang, Tuan Sen, mau si gendut ini jebol dinding gunung ini, untuk membuka jalan hidup bagi orang-orang malang ini. Titah Kaisar Siluman Langit, penyusup telah menerobos masuk ke area terlarang. Para budak tambang lalai dalam menjaga. Semua yang ada di tambang ini harus dikubur hidup-hidup. Semua siluman, dengarkan perintah. Jadikan tambang ini sebagai tumbal darah. Jangan sisakan satu pun yang hidup. Lu Zan menganggapku seperti tanaman panen, dan kalian menganggap manusia seperti kayu bakar. Ag. Buka mata kalian lebar-lebar. Kita hanya punya satu nyawa. Apa kita mau diam saja menunggu disembelih, atau ikut aku bertarung keluar dari neraka ini? Sekumpulan batu darah rendahan. Berani-beraninya menyerang jenderal ini dengan batu. Akan kuhancurkan kalian jadi debu. Jika mereka tidak memberi kita jalan hidup, maka kita akan membuka jalan kita sendiri. Sihir mereka sudah tidak mempan lagi. Mereka bukan dewa. Mereka juga bisa berdarah. Ah, Mereka telah bangkit. hari ini, semut-semut yang kalian remehkan akan bangkit. Kota raja akan runtuh. Dan para pemberontak telah membentuk pasukan. Wahai penguasa alam, turunkanlah hukuman langit. Hahaha, apa lihat-lihat? Kalau berani melihat lagi, akan kucongkel keluar biji matamu. Kau menginginkan nyawaku. Aturan sok berkuasa milikmu itu. Wewenangmu masih belum cukup. Akan kuputar balikan. Tuan Sen, jangan dilawan langsung. Pasti error, kan? Aturannya jadi bentrok, kan? Di dunia Jiuyu ini, akulah celah fatal yang tidak akan pernah bisa kau hapus. Ag. Rupanya seperti inilah kejatuhan seorang dewa. Sang penguasa dunia sudah mundur. Kami semua memberi hormat kepada pemimpin tulang fana. Bos Ji, lihat harta karun apa yang berhasil kita gali. Itu adalah suku cadang kapal pusaka Wanxiang kuno. Model ini sudah lama tidak diproduksi lagi. Tuan Sen, dengan alat ini dan para prajurit tulang fana, kita bisa menyerang balik ke kota Kaisar Siluman. Gendut, cepat pergi. Panggil saudara-saudara kita. Kita akan membuat sebuah kapal. Kapal yang mampu melubangi langit ini. Lebur tulang belakang Raja Badak berperisai besi itu, dan jadikan sebagai lunas wuxiang kapal kita. Masukkan semua serpihan sumsum bintang ke dalam inti tenaga. Ingat, yang ingin kita buat bukanlah sebuah kapal, melainkan sebatang paku yang bisa menembus langit ini. Kekuatan penentang Dao, keseimbangan paksa, hukum wilayah siluman. Bos Ji. Jika kapal ini hancur berantakan di tengah jalan, aku akan melemparmu ke dalam tungku pembakar. Hahaha,
Tenang saja, Tuan Sen. Si gendut ini sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya pada kapal ini. Kalau kapal ini sampai karam di tengah penerbangan, biar aku sendiri yang jadi penopang paling bawah. Bangsa siluman telah memangsa darah dan daging kita selama ribuan tahun. Hari ini, mereka harus memuntahkan semuanya. Kapal tempur meriam hampa udara. Kapal pusaka Wanxiang tipe modifikasi penentang Dao. Hari ini, mereka harus memuntahkan semuanya. Seluruh prajurit pasukan Shuro Tulang Fana bersiap di posisi masing-masing. Target kita, Kota Kaisar Siluman Jiuyu. Tuan Sen, meriam utama sudah terisi 100%. Apakah kita menembak? Cangkang kura-kura pelindung kota Kaisar itu. Hancurkan sampai menjadi debu. Selagi si gendut mempertaruhkan nyawanya di langit, kita yang ada di darat harus bergerak lebih cepat. Ada 16 menara pendeteksi di luar kota Kaisar Siluman. Kurang satu saja, maka formasi pelindung kota Kaisar ini akan menjadi benar-benar buta. Ini adalah menara yang terakhir. Tuan Sen, begitu kita menghancurkan menara ini, jaringan sensor formasi pelindung kota akan dipenuhi dengan lubang. Kabut beracun ini terlalu pekat. Kekuatan penentang takdirku akan terkikis. Ji Hongzuang, mundur. Binatang sialan, hancurlah bersama menaramu. Mataku, mataku. Xiao King, bertahanlah. Jangan pejamkan matamu. Kalian membutakan mataku. Aku akan menyeret seluruh Jiuyu ke liang lahat bersama kalian. Xiao King, jangan bergerak. Aku akan menggunakan kekuatan penentang takdir untuk mengeluarkan racunnya. Seorang kultivator pedang tidak pernah melatih matanya, melainkan hatinya. Sepasang mata pembawa petaka ini lebih baik tidak usah ada saja. Hahaha. Gadis suci dari Sekte Pedang King Yun ternyata sudah buta. Saudara-saudara, tangkap dia dan bawa pulang. Sembahkan dia kepada Yang Mulia Kaisar Siluman Langit. Tanpa melihat pun, aku masih bisa membantai habis semua binatang sialan ini. Niat pedang pembantai telah bangkit. Siapa berikutnya? Aku akan membawamu menerobos dan membantai mereka. Kalau begitu, aku ada di sini. 9 putaran inti emas. Biar kuantar kalian menuju kematian. Kalian ingin melihat bagaimana aku mati. Kalau begitu, biarkan semua mayat dalam radius 100 mil ini. Semuanya bergeraklah untukku. Tuan Sen akan menerobos rintangan. Yang tidak ingin mati, cepat enyah dari Tuan Gendut. Jalan langit mengurangi yang berlebih untuk melengkapi yang kurang. Maka, aku akan merenggut nyawa 10.000 siluman ini. 9 putaran inti emas. Untuk memulihkan secercah kesempatan hidupku. Aura orang ini sudah tidak lagi berasal dari Jiuyu ini. Putaran ke-9. Berhasil.
Jutaan tulang belulangmu juga tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Sudah puas menggigit. Sekarang giliranku. Utang yang sudah menumpuk selama ribuan tahun ini harus dibayar lunas beserta bunganya. Semua meriam. Tembak. Sekarang giliran kita. Ah, si gendut ini akhirnya datang juga hari ini. Biar aku yang mengakhiri era ini. Api neraka ini, rasanya masih kurang panas. Bagi sisa-sisa jiwa prajurit iblis itu, ia akan menjadi semakin kuat dan nyata. Hanya darah kalian yang bisa meredamnya. Sen Yan. Semut. Di bawah sisa cahaya kehancuran garis keturunan leluhurku, hancurlah menjadi abu. Anjing penjaga langit ke-9 pun sudah pernah kuhabisi. Singa dari langit kedua seperti kau ini, hanya pantas jadi tungganganku. Tuan Sen. Dia mau merobek singa itu dengan tangan kosong. Dengan apa kau mau melawan langit, tanpa lengan ini? Kau bahkan tidak akan bisa menyentuh suraiku. Sudah puas menggigitnya, singa bodoh. Sekarang, giliranku. Kekuatan penentang takdir, tarik, cepat tarik semuanya. Akhirnya, kutangkap juga kau, klon penguasa dunia. Dewa yang bersembunyi di balik tubuh binatang. Keluar kau, keparat. Api karma penentang takdir. Lihatlah tulang belulang yang berserakan ini. Jadilah tangga bagiku menuju langit. Gunakan sejuta tulang iblis ini untuk membantuku naik. Tuan Sen bahkan sampai mengeluarkan benda ini. Dia ingin membuat singa ini ditelan bulat-bulat beserta tulang-tulangnya. Tidak. Aku adalah penguasa 9 dunia bawah. Berani sekali sampah dunia bawah seperti kau melakukan ini. Jalankan prosedur pembersihan. Akhirnya kau keluar juga dari cangkangmu. Yang mulia penguasa dunia. Tuan Sen, cahaya itu mengikis urat bumi. Kapal kita mulai jatuh. Dasar semut-semut tidak berguna. Lancang sekali ingin mengubah garis takdir langit. Pemikiran ini benar-benar tidak bisa diampuni.
Jalankan prosedur pembersihan. Tuan Sen, jangan diam saja. Bajingan ini adalah wadah takdir langit. Menantang aturannya secara langsung tidak akan berhasil. Tusuk ulu hatinya. Tuan Sen, dia sudah mengambil alih raga singa itu. Titik vital yang sebenarnya ada pada segel emas di dadanya. Cepat lakukan. Lemak si gendut ini masih bisa menahannya untuk 3 tarikan napas lagi. Tusuk dia, Tuan Sen. Hidup si gendut ini sudah tidak sia-sia lagi. Ya. Karena kau ingin melenyapkanku, maka aku akan mencabik-cabikmu lebih dulu. Tuan Sen. Aturan pelindung bajingan ini hampir jebol. Cepat. Arr. Cahayamu terlalu menyilaukan. Di dunia ini, akulah satu-satunya titik kelemahan. Kesempatanmu sudah kurebut. Cabut akar silumannya, putuskan sambungan paksa. Ah. Bajingan lancang, sang penguasa alam yang asli tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau begitu, suruh dia turun sendiri ke sini untuk menjemput ajalnya. Tuan Sen, cepat pergi. Singa tua ini ingin menyeret kita, untuk hancur menjadi abu bersama. Tuan Sen, tolong tusuk dada penguasa alam itu sampai tembus demi aku. Si gendut pergi dulu. Binatang tua ini, dia ingin menyeret seluruh kota untuk mati bersamanya. Gendut Han, cepat mundur. Tuan Sen, garis hidup singa tua ini terlalu tangguh. Jika kita tidak menyalakan api di sini, dia tidak akan mati sepenuhnya. Gendut. Itu adalah modal terakhir milik Paviliun Awan Wanxiang. Apa kau juga mau mempertaruhkan nyawamu? Tuan Sen, bisa mengikutimu di hidup ini, tubuh gemukku tak sia-sia. Hancurlah. Kak. Nyawa saudaraku, darahmu, utang ini. Akhirnya, utang kita lunas setengah. Jangan menangis lagi, tunggu sampai aku membantai mereka ke atas. Seluruh dewa-dewi di langit, tidak akan ada satupun yang kubiarkan hidup. Gendut, lihat baik-baik, nyawa binatang tua ini. Kakak akan mengambilnya untukmu sekarang juga. Aku, Sang Kaisar, mengemban mandat langit dari alam atas. Menjaga Jiuyu selama 3000 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah di tangan semut fana sepertimu? Mandat langit yang kau katakan itu, hanyalah menjadikan jutaan nyawa sebagai kayu bakar. Dan semut yang kau remehkan ini, hari ini akan memutuskan rantai reinkarnasimu. Pergilah ke neraka. Cari mereka, orang-orang yang kau bantai hingga jadi abu, untuk menjadi saksimu. Inilah yang sangat diinginkan oleh para prajurit dan jenderal langit. Tiket masuk yang bahkan ada di dalam mimpi mereka. Manusia fana, Senjin, telah membunuh utusanku, dan merebut sayap dimensi. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tepi gerbang bintang ini adalah tempat yang layak untuk pendosa hina sepertimu, untuk menginjakkan kaki? Jalan sudah terbuka.
Siapa yang berani menghalangi, dia akan mati. Gendut. Utang di Jiuyu ini sudah lunas. Tunggu sampai kakak naik ke atas, untuk mencarikanmu tulang dewa sejati. Xiao Qing, bukalah matamu, keindahan dunia ini. Aku akan menemanimu untuk melihatnya sekali lagi. Tuan Sen. Kesepakatan kita sudah sejauh ini. Jika kita tidak membantai mereka sampai ke Zongtian Senzu, aku benar-benar akan rugi besar. Mari lalui jalan ini. Bersama-sama. Bunuh. Manusia fana. Senju, hahaha, melintasi batas demi membunuh kaisar, mengacaukan hukum langit. Hari ini, jika kau berani melangkahkan kaki melewati gerbang ini, maka saat itulah ajalmu tiba. Hahaha. Dengar itu. Dia bilang, aku akan binasa, tapi aku ini, seumur hidup, tidak pernah belajar caranya berlutut. Utang di dunia ini, ada yang dibayar dengan uang, ada yang harus ditebus dengan darah. Sedangkan nyawa sang penguasa alam, biar aku, Senju, yang akan mengambilnya sendiri. Zongtian Senzu,